Koalisi Indonesia Maju Plus resmi mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan kader PKS Suswono maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Deklarasi berlangsung di Hotel Sultan Jakarta. RK dan Suswono diusung koalisi Kim yang terdiri dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto Gibran di Pilpres 2024, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima, serta tambahan atau plus dari PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan. Pendaftaran RK sebagai calon gubernur Jakarta ke Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta direncanakan pada 27 Agustus 2024. 12 perwakilan partai yang tergabung dalam Kim Plus menandatangani deklarasi pengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Kedua-belas parpol itu yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, Partai Garuda, PKS, Nasdem, PKB, Perindo, dan P3. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri Capres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menghadiri deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak hadir di deklarasi sebab sebagai Menteri Pertahanan Prabowo sedang berkunjung ke luar negeri. Suswono saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PKS. Sebelumnya, ia pernah menjadi tenaga ahli Menteri Kehutanan pada 1999 sampai 2001. Setelah itu, Suswono menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidangi masalah pertanian, kehutanan, dan kelautan. Tinggalkan Anies, PKS, PKB, dan Nasdem hadiri deklarasi Ridwan Kamil Suswono untuk maju Pilgub Jakarta. Anies dan PD Perjuangan ditinggalkan. Kita bahas bersama Wasekjen PKB, Saiful Huda, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, selamat petang juga Mas Saiful. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Makasih. Ya, petang. Mas Burhan. Ya, Mas Saiful, ini resmi meninggalkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Pertimbangannya apa saja? Ya, dinamikanya tinggi banget memang. Pilkada di provinsi di Jawa. Nah, termasuk di DKI Jakarta, kami sendiri sebenarnya baru memutuskan kemarin. Jadi memang PKB belum memutuskan sebelumnya siapa sosok yang akan diusung. Baru ada usulan saja dari DPW dan baru kami putuskan tadi kemarin sore di saat penyerahan B1KW. Memangnya yang ditawarkan apa saja sampai akhirnya memutuskan di di waktu-waktu terakhir untuk bergabung dengan Kim Plus? Ya, banyak pertimbangan termasuk menjadi pertimbangan kami ketika teman-teman PKS yang bahkan sudah memasangkan dengan kadernya sendiri juga akhirnya tidak jadi. Nasdem ya sudah mengeluarkan surat juga tidak jadi. Jadi komunikasi kami dengan dua partai ini yang sebelumnya ada rencana mengusung Mas Anies ketika tidak jadi, akhirnya kami memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisi ini. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya bagaimana ketika Anies ditinggalkan sendiri dan saat ini bisa dipastikan tidak bisa maju untuk Pilgub Jakarta? Sebenarnya saya tidak terlalu kaget ya. Justru Anies baiknya atau seharusnya itu mempersiapkan dari awal skenario terburuk. Jika misalnya partai-partai tidak jadi mencalonkan dirinya. Nah, masalahnya Anies tidak memiliki skenario atau plan B. Jadi misalnya jalur perseorangan tidak disiapkan oleh Mas Anies atau timnya. Termasuk juga plan lain, misalnya plan masuk ke partai untuk memudahkan dalam usaha untuk
mencari kendaraan itu juga tidak disiapkan dari awal. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan Anies penuhnya. Ini ada kaitannya dengan aturan main di mana tidak ada pembatasan maksimum koalisi sehingga aksi borong partai terjadi. Jadi ini ke depan harus segera diperbaiki supaya masyarakat Jakarta secara khusus atau masyarakat Indonesia secara umum itu tidak di-effect completely oleh elit partai. Mas Burhan, tapi gini, Mas Burhan, ketika Anda menyebut memperspektifkan bahwa Anies tidak memiliki skenario kedua, tapi menurut Anda apakah ini justru skenario yang memang sudah disiapkan oleh dalam tanda kutip Kim Plus? Nah, saya tidak tahu apakah Kim Plus ini mempersiapkan skenario dari awal atau tidak ya. Itu kita tidak bisa melihat dari motifnya. Tetapi yang pasti kan Anies harusnya mempersiapkan itu kalau misalnya diperlakukan semacam ini. Harusnya Anies itu tidak percaya 100%. Tidak pasrah bongkoan sama partai. Caranya tadi pertama adalah menyiapkan jalur perseorangan sebelum ditutup. Ya. Kemudian yang kedua termasuk skenario masuk ke partai supaya cara untuk memenuhi minimum threshold 20% itu bisa terpenuhi. Nah, Anies kan nggak bisa mengontrol orang lain. Yang dia bisa kontrol adalah dirinya dan timnya sendiri. Nah, itu yang tidak dilakukan. Makanya sekarang sudah telat. Ya, kemungkinan besar kita akan menyaksikan skenario Solo ya, yaitu calon kuat, yaitu Gibran saat itu didukung oleh hampir semua partai melawan calon yang sangat tidak kompetitif. Jadi bukan skenario Makassar, tetapi skenario Solo. Nah ini terjadi karena kalau kita lihat calon independen yang barusan disahkan oleh KPU Jakarta, Pak Dharma Pongrekun, itu elektabilitasnya hanya 0,2%. Jadi saya setuju sama Fahri Hamzah dalam pidatonya tadi. Menurut saya nggak ada gunanya juga pemilu kada di Jakarta. Karena toh kita sudah tahu hasilnya. Itu buang-buang duit anggaran negara. Ya, menggelar pilkada Jakarta antara Ridwan Kamil dengan Suswono didukung oleh 12 partai melawan calon yang sama sekali tidak kompetitif. Artinya menurut Anda dalam tanda petik Anies bisa dikatakan kena prank gitu dalam tanda kutip? Itu mungkin Mas Saiful yang bisa menjawabnya ya. Tetapi poin saya begini, potensi kena prank jelas kita saksikan hari ini. Tetapi kenapa Anies tidak mempersiapkan diri untuk di-prank? Makanya saya termasuk orang yang menyesalkan. I'm not a big fans of him. Tetapi sayang sekali kalau misalnya sekaliber Anies tidak mempersiapkan jalur perseorangan. Dulu Ahok mempersiapkan itu. Ya, just in case kalau dia tidak didukung oleh partai di 2016. Meskipun akhirnya dia didukung oleh partai, tetapi timnya mengumpulkan KTP. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Anies sekarang. Mas Saiful, kalau kita lihat flashback ke belakang, PKB kan bisa dikatakan dulu mendukung pertama Anies Baswedan. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi tawaran ketika akhirnya sekarang berpindah hati? Apakah momennya saat Caimin ketemu dengan Presiden Jokowi di IKN yang jadi penentunya? Enggak, sudah lama. Jadi di internal PKB sendiri di Despilkada DPP banyak wacana yang berkembang. Misalnya kira-kira Mas Anies nggak perlulah maju di kompetisi di DKJ di Jakarta karena kemarin sudah ikut kompetisi di Pilpres misalnya. Itu berkembang di internal kami. Mas Anies bisa lebih baik mengambil peran pada ruang dan tempat yang berbeda, tidak harus menjadikan panggung sebagai gubernur misalnya kalau terpilih sebagai satu-satunya pilihan. Itu yang terus berkembang di dalam internal kami. Nah saat kami mendiskusikan itu belum selesai, tiba-tiba teman-teman kita PKS dan Nasdem sudah mengambil pilihan untuk menjatuhkan pilihan mengusung Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Baik, terima kasih Mas Saiful Huda dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi untuk bergabung di Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Sore.